Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa daerah. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai anak ni surat dohot tanda majaha. Nah, kalau sebelumnya kita minggu lalu itu belajar tentang aksara Batak. Nah, jadi kalau sekarang itu kita belajar mengenai anak ni surat dohot tanda majaha. Nah, tapi di sini Miss mau mengulang kembali pelajaran kita minggu lalu ya anak-anak. Karena pelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pelajaran kita minggu lalu. Nah, tapi sebelumnya Miss mau tanya nih, kalian sudah melengkapi catatan kalian tidak mengenai aksara Batak? Nah, yang ini anak-anak. Nah, jadi di sini kita akan mengulang kembali pelajaran kita mengenai aksara Batak. Nah, ini anak-anak. Di mana kita tahu bahwa aksara Batak itu ada 19. Nah, yang pertama itu yaitu A, H, Mana, Rata, Lapa, Sada, Gajah, Ba, Nga, Ya, Nyawa, Iu. Nah, minggu lalu Miss sudah memberikan catatan kan untuk kalian. Nah, jadi setelah kita mengetahui aksara Batak, nah kita harus mengetahui juga anak ni surat dohot tada majaha. Nah, anak ni surat. Kalau ada anak berarti ada mama. Nah, jadi aksara Batak inilah mamaknya ya. Inilah dia mamak suratnya, ina surat. Nah, sedangkan yang ini kita pelajari sekarang anak ni surat. Nah, kalau tadi yang mamaknya, sekarang yang anaknya. Nah, jadi anak-anak, kalau tadi kita belajar ina ni surat, ini anak-anak ina ni surat. Nah, jadi kita lanjut ke anak ni surat. Kalau ada mamaknya berarti ada anaknya. Nah, jadi di mana tadi ina surat itu ada 19. Nah, ada 19 aksara Bataknya. Nah, sedangkan anak ni surat ini ada 6. Nah, jadi anak ni surat ini ada 6. Nah, sedangkan tanda baca atau tanda majaha ima maksudna tanda seru, tanda titik 2, tanda tutup, tanda buka, tanda tanya. Itulah dia molona tanda majaha. Ale molona anak ni surat ima ona onomon. Yang 6 ini anak-anak. Nah, di mana anak ni surat itu yang berbentuk O ini anak-anak O, inilah disebut sebagai haluan. Nah, ini anak-anak disebut sebagai haluan. Nah, sedangkan yang ini seperti tanda koma, itulah dia yang disebut sebagai haborotan. Nah, sedangkan yang tanda X ini atau tanda kali disebut sebagai sihora. Yang ini anak-anak sihora. Nah, sedangkan tanda garis yang di sebelah kanan dia disebut sebagai hatadingan. Yang ini anak-anak hatadingan. Sedangkan garis yang ada di atas tapi berada di sebelah kiri itulah disebut dengan
hamisaran. Yang ini anak-anak sebelah sini garisnya. Jadi ini beda ya. Ini tadi hatadingan, ini hamisaran. Nah, jadi kalau yang ini tanda garis miring itulah disebut sebagai pangolat. Nah, yang ini anak-anak pangolat. Nah, jadi yang peta-peta ini apa, Miss? Nah, jadi maksudnya ini di mana lambang-lambang ini yang O seperti tanda koma, seperti tanda X, garis, yang ini garis miring ini. Nah, itu maksudnya di mana kita bisa mengubah huruf A menjadi I. Nah, inilah dia yang haluaan ini bisa kita ubah dari A menjadi I. Caranya gimana? Harus ada lambang seperti ini, seperti O. Nah, untuk mengubah A menjadi U, harus seperti apa? Harus kita gunakan lambang haboratan. Seperti inilah lambangnya menggunakan ini. Untuk mengubah A menjadi sihora, kita gunakan lambang X. Sedangkan mengubah A menjadi E, kita gunakan lambang hatadingan. Sedangkan mengubah A menjadi menambah kita gunakan hamisaran. Nah, untuk menghilangkan satu huruf digunakanlah pangolat. Nah, kita masuk ke contoh ya anak-anak biar kalian lebih paham. Nah, di sini Miss sudah memberikan ini ada contohnya nih. Contoh yang pertama, di mana kita tahu ini aksara Batak yaitu ta. Nah, di mana ta ini kita ubah menjadi ti. Nah, seperti ini. Ti ada lambang O-nya. Nah, yang tadi ta itu kita ubah menjadi U, ada lambang garisnya ini nih, seperti tanda koma kan anak-anak. Nah, di mana ta tadi kita ubah menjadi O, yaitu kita tambah lambangnya seperti ini. Seperti huruf X. Nah, lalu kita ubah ta ini menjadi huruf T. Kita buat garisnya di sebelah sini kanan. Nah, kita ubah ta tadi, kita tambah huruf garisnya di sebelah kiri. Nah, baru ta tadi kita buat menjadi cuma huruf T, dia menggunakan tanda pangolat. Seperti ini lambangnya anak-anak nih. Huruf ta, jika ditambah dengan garis miring tadi, maka akan menjadi T. Nah, seperti ini contohnya anak-anak. Nah, contoh yang kedua ini, ra. Nah, kalau ra ini kita ubah menjadi ri. Ada tanda bulatnya seperti ini. Ra kita ubah menjadi ru. Ada lambangnya seperti ini. Yang ini anak-anak lambangnya seperti tanda koma. Baru ra kita rubah menjadi ro. Ada tanda X. Ra kita ubah menjadi re. Seperti ini lambangnya di sebelah kanan garisnya. Ra kita tambah menjadi garisnya di atas sebelah kiri. Baru ra tadi kita buat menjadi R, harus ada tanda pangolat, yaitu garisnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini contohnya anak-anak. Kalau mengubah ta menjadi ti, lambangnya ini. Ta menjadi tu, lambangnya ini. Ta menjadi to. Ta menjadi T, ta menjadi tang, ta menjadi T. Nah, lambangnya seperti ini anak-anak. Nah, baru kita kasih nih contohnya, Miss kasih lagi. Contoh membuat kata. Nah, di sini ada nama seseorang yaitu Santi.
Nah, Santi ini cara membuatnya kita buat seperti tugas yang kemarin. Cuman ini ada menjadi huruf T. Nah, seperti ini ya. Sa, kita buat dulu sa. Seperti ini anak-anak, baru na. Ini huruf lambangnya na. Nah, tapi kalau ditambah dengan tanda pangolat, dia menjadi san. Nah, itulah gunanya pangolat tadi. A-nya jadi hilang, jadi san. Baru kita tambah ta. Ini kan ta kan anak-anak. Nah, ta ini kita ubah menjadi ti, yaitu dengan adanya lambang ini lambangnya yang O ini seperti O. Nah, jadi ini bacaannya Santi. Nah, kita lanjut contoh kita yang keempat ya anak-anak. Di sini ada Sanjoyo. Nah, ini lambangnya aksara sa. Ini na, kita tambah pangolat menjadi san. Baru ini ja. Nah, kita tambah X di sini, lambang X menjadi jo. Baru kita buat ya. Kita tambah X-nya, lambang X-nya yaitu menjadi yo. Jadi bacanya ini san joyo. Nah, di sini juga ada contohnya. Yang kelima yaitu melati. Nah, di sini aksara ma. Kita tambah lambangnya seperti ini, garis di atasnya menjadi me. Baru ini la. Baru ini ta. Kita buat lambangnya seperti ini menjadi ti. Jadi bacaannya melati. Nah, jadi sampai di sini, sampai contoh yang Miss kasih ini, kalian semua sudah mengerti anak-anak? Nah, kalau sudah mengerti, Miss mau memberikan tugas kepada kalian. Nah, jadi coba kalian buat ke dalam aksara Batak, yaitu nama kalian. Nama. Baru nama, baru tempat lahir. Nah, setelah tempat lahir, baru kalian buat cita-cita kalian. Misalnya cita-citanya polisi, berarti buat tuh pa. Pa itu diubah menjadi O, lambangnya seperti apa biar menjadi po. Baru kita buat la biar bisa menjadi li. Gimana? Baru si, sa. Kita buat seperti menjadi si. Itu lambangnya menggunakan yang mana? Biar dia menjadi polisi. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Tadi kalian buat. Jadi kalian buat itu ke dalam aksara yaitu nama kalian. Tempat lahir. Baru cita-cita. Baru nama saudara. Nah, nama saudara ini maksudnya kalau ada abang kalian, buat nama abang kalian siapa. Baru kalau ada adik kalian, kalian buat nama adik kalian. Baru alamat rumah. Nah, alamat rumah misalnya kalian buat rumah kalian di Tomuan. Kalau tidak di Jalan Bahagia, di Jalan Perwira. Nah, kalian buat ke dalam aksara Batak semuanya itu. Nah, jadi sampai di situ mengerti anak-anak? Jangan ada yang salah dalam mengerjakan tugasnya. Nah, jadi sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Selamat pagi semuanya.